Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para insanak CSM TV yang menonton siaran ini, selamat datang kembali pada acara podcast CSM TV. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yakni Ibu Ketua KPU Kabupaten Sambas, Ibu Irawati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Beliau ini di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk hadir di acara CSM TV Podcast. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang pemilu 2024, lebih jauh Ibu Irawati ini beliau merupakan sebelumnya juga menjadi anggota KPU periode sebelumnya, Bu ya. Ya. Sebelumnya kemudian terpilih kembali dan dilantik bersama 4 komisioner lainnya beberapa waktu lalu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang pemilu, Bu, ini mau tanyakan sedikit. Ini kan ada transisi dari anggota KPU lama dengan KPU yang baru dilantik sekarang. Dan kebetulan Ibu juga terpilih kembali dan kebetulan juga menjadi ketua untuk periode sekarang ini. Nah, dan kondisinya adalah kita sudah masuk ke dalam tahapan. Nah, seberapa kesulitan, Bu, untuk membagi tugas atau ada kendala dalam kondisi anggota KPU yang baru ini untuk melaksanakan tugas, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bang Nova telah diundang KPU ke CSM TV. Untuk yang ditanyakan, saya yakin untuk komisioner yang baru, 4 orang setelah saya ini, mereka di pengalaman sebelumnya juga sudah mengikuti perkembangan pemilu. Setelah dilantik kita memang melakukan konsolidasi internal lah gitu dengan sekretaris dan kasubag terkait tahapan yang sedang berjalan, telah berjalan dan akan kita persiapkan tahapannya karena memang mereka masuk itu pada waktu itu penetapan daftar calon tetap, penetapan daftar pemilih. Ya. Itu harus mereka bukan lagi tahapan berjalan, sudah tahapan berlari. Mereka harus cepat menyelesaikan itu. Oh, jadi berarti tidak terlalu ada kendala, Bu ya, dari masa transisi dari yang lama ke yang baru ini, terutama komisioner yang baru lah gitu kan. Kalau Ibu kan mungkin udah paham gitu ya. Yang lama ini berarti udah nggak ada kendala lagi untuk melanjutkan estafet dari proses tahapan pemilu. Karena kita kan dibantu oleh sekretariat juga akan ada kasubag yang membidangi divisi-divisi. Jadi begitu kami dilantik, mereka harus segera menyesuaikan terkait jadwal tahapan. Harus cepat menyesuaikan. Mereka saya lihat cepat menyesuaikan juga. Oh, berarti udah ada kendala intinya, Bu ya. Nah, kemudian untuk dari tahapan pemilu untuk saat ini, Bu, bisa dijelaskan mungkin para insanak kita CSM TV masih belum tahu tugas dan fungsi KPU, terus sampai saat ini sudah sejauh mana sih tahapan pemilu yang sudah dilakukan KPU untuk pemilu 2024 ke depan? Untuk tahapan pemilu ada tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Untuk tahapan persiapan untuk pemutahiran data pemilih kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap. Untuk jumlah TPS-nya kita ada 1822 TPS. Itu tahapan persiapan dan sekarang masuk ke tahapan daftar pemilih tambahan. Jadi kalau masyarakat pada hari H mereka tidak bisa memilih di TPS asal, bisa diurus mulai sekarang sampai 1 bulan sebelum hari H. Jadi kita hari H-nya itu 14 Februari, jadi paling lambat diurus itu pada tanggal 14 Januari. Ini terkait logistik kan. Kalau tidak diurus sekarang, surat suaranya tidak cukup, itu sangat repot sekali nanti. Jadi di awal kita persiapkan, kita mitigasi, semoga masyarakat dengan
podcast ini juga mudah-mudahan tersampaikan ke masyarakat. Oh ya, berarti udah dalam proses tahapan untuk apa, ke DPT itu ya? Berarti Ya, tetap DPTB, pindah memilih. pindah memilih ya? Ya, Proses itu. Lalu, kalau untuk caleg sendiri gimana untuk prosesnya? Bacalek ya, maksud saya? caleg. Heeh. Untuk ini tadi di tahapan persiapan ya, Bang, ya. Yang untuk pelaksanaan kita udah masuk tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan sekarang pengajuan perbaikan kemarin sudah selesai di tanggal 26 Juni dan sekarang kita verifikasi administrasi. Administrasi. Calonnya. Sampai tanggal berapa tuh, Bu? Sampai dengan tanggal 31 Juli nanti. Oh, 31 Juli ya, berarti tinggal berapa lagi? Oh, berarti sampai sekarang masih berjalan Bu ya, masih berjalan. verifikasi. Kemudian untuk yang daftar pemilih itu masih bisa didaftar Bu ya, berarti? Ya. Sampai saat ini. Kalau misalkan dia belum terdata gitu sebagai pemilih, masih bisa? Bisa, Pak. Masih bisa ya? Karena kita kan terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar gitu masih bisa? Ya, bisa. Melapor ke PPS atau penyelenggara kita di desa atau ke PPK untuk dilaporkan. Ya mungkin makanya ditanya biar masyarakat mungkin yang belum terdata gitu kan bisa langsung ditindaklanjuti gitu maksudnya Bu. Nah kemudian untuk sampai saat ini proses sosialisasi yang sudah dilakukan KPU dalam tahapan pemilu 2024 Bu. Apalagi kaitannya dengan ada penambahan daerah pemilihan kan? Ya, dari apa? Dari 6 menjadi 7 dapil. Dari 5 ke 7. 5 ke 7 Bu? Ya. Berarti nambah 2? Ya. Berarti saya kurang dapat informasi. Nah dari 5 ke 7 berarti ya kan? Nah ini bentuk-bentuk sosialisasi yang sudah pihak KPU lakukan mensosialisasikan ini kepada masyarakat sudah sejauh mana Bu? Dapil itu kita kemarin ada prosesnya ya. Dari 5 ke 7 itu kita berdasarkan tahapan kita uji publiknya dulu. Tahapan uji publik diusulkan 5 dapil itu wajib diusulkan kemarin. Ditambah yang baru 7 dapil. Setelah uji publik itu hasil dari masukan tanggapan masyarakat dan hasil uji publik itu kita laporkan ke KPU RI. Jadi yang menetapkan bukan KPU Kabupaten. Jadi yang berkembang kemarin kan Kabupaten Sambas memekarkan. Ini kita luruskan di sini bahwa yang menetapkan itu bukan KPU Kabupaten, tetapi KPU RI setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR RI. Keluarlah hasilnya kemarin 7 dapil untuk dilaksanakan pada pemilu 2024. Kita lakukan kemarin setelah PKPU-nya keluar, jadi kami wajib mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau untuk partai politik itu sebelum proses pencalonan kemarin sudah kami lakukan sosialisasinya, Bang. Ke partai politik? Ya, partai politik karena terkait jumlah caleg per dapil kan? Betul, karena terkait jumlah dapil, jumlah caleg per dapil tadi. Ya. Kemudian kalau untuk ke masyarakatnya Bu? Ya, untuk ke masyarakat kemarin kita 14 Januari 2023 kemarin kita ada kirap pemilu 1 tahun menjelang. Karena penetapan dapil kemarin kan di Desember udah ditetapkan. Di kirap kemarin kita sosialisasikan ke masyarakat terkait penambahan dapil dari 5 ke 7. Jumlah surat suara yang akan digunakan dalam pemilu 2024 termasuk dengan jumlah partai politik. Kita sosialisasi masyarakat dalam bentuk pamflet, brosur kita sebarkan ke masyarakat kemarin. Masuk di pasar-pasar kita komunikasi, udah tahu belum bahwa dapil ini udah pindah, dapilnya 1 di mana-mana kecamatan mana itu kemarin kita sudah sampaikan juga ke masyarakat di kirap pemilu. Kirap pemilu ya? Menjelang kemarin. Jadi itu dilakukan hanya 1 hari atau prosesnya bertahap Bu untuk sosialisasi? Karena kan kalau untuk ke masyarakat kan kita kalau Kabupaten Sambas kan luas nih. Iya. 19 kecamatan kan. Nah untuk teknisnya sendiri untuk sosialisasi itu gimana? Untuk penambahan dapil nih masyarakat khususnya itu? Kemarin kita karena 7 dapil jadi kita 7 rute Pak. Oh pakai 7 dapil 7 rute? Kirap itu? Ya kirap itu jadi 19 kecamatan kita
datangi. Jadi Mhm. tempat-tempat yang ramai itu kita laksanakan. Jadi selama Bulan 1 hari puasa. jaga tuh, Bu, kirap tuh? Tidak, Hmm. seminggu, 1 minggu. Oh, 1 minggu. Ya, Nah, kan makanya kalau 1 hari saya pikir nggak mungkin lah gitu kan, iya, karena untuk 19 sosialisasi kecamatan. dan 19 kecamatan kan. Artinya, sosialisasi untuk penambahan dapil, sosialisasi pemilukan masyarakat ini, dilaksanakan pada kirap tadi itu ya? Iya. Pada kirap. Nah, kemudian kalau untuk, eee, pemilih pemula tuh, Bu, itu gimana, Bu, nanti apa, sosialisasi yang dilakukan oleh KPU? Kemarin, Heeh. masih periode kami yang lama, Mhm. 2018-2023, kita ada melakukan KPU Goes to School. Nah, kita lakukan Kapan tuh, terkait Bu? Tahun berapa tuh? 2023, 2023 kemarin? akhir Masih baru ya? akhir periode kami yang kemarin. Karena Mhm. masih Pak Martono kemarin di sini. Mhm. Itu kita 9 sekolah kita datangi kemarin untuk mensosialisasikan dan pengenalan ke pemilih pemula terkait si pemilu apa yang akan dipilih, ini kita lakukan. Nah, itu, Bu. Termasuk yang kalau apa, penyandang disabilitas itu, karena kemarin kan saya sempat dengar ada informasi dari ketuanya sendiri bahwa, mereka sebagai pemilih itu, masih belum terakomodir gitu. Nah, belum terakomodir, masih banyak penyandang-penyandang disabilitas yang belum mendapatkan hak pilihnya. Nah, itu tanggapan Ibu gimana tuh? Ya, Dari kalau informasi yang kawan-kawan CSNTV dapatkan, saya kira kita di pemutahiran data pemilih kemarin, petugas Pantarlih kita sudah mendata terkait pemilih yang akan didaftarkan sebagai pemilih pada pemilu 2024. Di tahapan itu kemarin kawan-kawan Pantarlih kita di tingkat desa itu tingkat TPS, sebanyak TPS kita rekrut itu termasuk pemilih disabilitas dilaporkan juga. Kalau yang seperti ini saya kira masukan ke kami lah yang mungkin untuk tindakan yang baik, ada lolos seperti ini akan kita evaluasi, saya kira. Ini kami terima kasih sekali. Ya. Jadi ini untuk masukan buat KPU lah, Bu, ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat proses tahapan pemilu ini kan cukup panjang sampai 2024 gitu kan. Mungkin dari PKPU sendiri untuk sampai saat ini peraturan KPU yang mengatur tentang proses pelaksanaan pemilu kaitannya dengan partai politik nih, bukan? Nah, apakah sampai saat ini masih bisa calon-calon bakal calon yang ingin mundur atau ingin pindah partai itu, kalau dari lihat proses tahapannya itu apakah masih bisa dilakukan atau gimana, Bu? Di PKPU 10 itu, Bang Nova, kita informasikan di sini, sebelum ditetapkan sebagai daftar calon sementara, partai politik itu masih bisa merubah calonnya. Jadi setelah ini Permin kita tanggal 31 Juli akan nanti ya? datang nih kan, kita akan buat berita acara ke kawan-kawan partai politik dan Bawaslu. Nah, jadi sebelum ditetapkan sebagai daftar calon sementara, KPU akan berkoordinasi dengan partai politik. Istilahnya apakah partai ini sudah fix atau masih ingin merubah, termasuk pindah dapil, ataupun mengubah nomor urut, ataupun partai ini mengganti. Ini bisa dilakukan pada masa pencermatan. Kapan tuh, Bu? 6 sampai 11 Agustus. Nanti itu ya? Ya, dengan catatan harus ada persetujuan dari pimpinan partai politik di tingkat pusat. Itu ya syaratnya ya. Ya. Jadi untuk partai politik masih bisa lah mereka melakukan perubahan berarti ya, sampai tanggal bulan awal Juli nanti ya. 11 Agustus, 6 sampai 11 Agustus. maksud saya Agustus nanti ya. Ya. Nah, kemudian kalau untuk anggota komisioner sendiri, Bu, mungkin para insanak CSMDP belum tahu nih, dari 5 komisioner KPU, ini pembagian tugasnya seperti apa tuh? Kita ada 5 divisi. Kebetulan kalau ketua ini wajib di divisi full. Maksudnya apa tuh, Bu? Keuangan umum, logistik, dan rumah tangga. Ini wajib ketua.
Yang 4 komisioner yang lain ini ada divisi teknis penyelenggaraan ini yang terkait dengan pencalonan nanti. Pencalonan, penghitung, calon terpilih ini divisi teknis penyelenggaraan yang dibawahi oleh Pak Juliansah. Nah, sebelumnya kan saya, karena saya dipilih di rapat pleno menjadi ketua di yang ketiga divisi perencanaan data dan informasi terkait dengan data pemilih nanti sampai PH. Daftar pemilih tetap sebagai DPT ini dibawahi oleh Pak Risno. Pak Trisno. Risno ya. Nah, selanjutnya ada divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan Parmas oleh Pak Aan Sumantri. Pak, yang terakhir divisi hukum dan pengawasan ini oleh Pak Eko Juliansa. Jadi 4 tuh cowok semua ya, Ibu yang cewek sendiri nih ya. Dibandingkan dengan yang periode lalu kan 2 cewek ya, 3 cowok. Nah ini artinya kita memberikan edukasi gitu. Mungkin masih banyak para insan aktif TV yang disambas sebelum tahu wajah-wajah baru dari para anggota KPU gitu kan, dan termasuk tugasnya masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan untuk tugas pokok KPU dalam penyelenggaraan pemilu nih, kan tidak bisa hanya dibebankan ke KPU. Pasti ada kerjasama dengan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, mungkin dari di tingkat desa sampai lembaga-lembaga terkait pun juga harus ikut serta gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan ke KPU sudah sejauh mana kerjasama bersama dengan lembaga-lembaga terkait itu dalam rangka untuk mensukseskan pemilu 2024 mendatang, Bu? Bagaimana kerjasama KPU? Kita sangat tergantung juga dengan mitra-mitra kita ya, Bang. Contohnya di internal kita di sekretariat. Nah, kalau di PPK ini sekretariatnya itu dari kantor camat. Dari sekretaris sampai sekretaris ini pegawai-pegawai PNS dari kantor camat. Jadi kita memang harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, di kecamatan, di desa ini perangkat desa biasanya. Karena kita sekretariatnya kan menggunakan kantor camat dan kantor desa. Itu yang pertama. Yang kedua kita bermitra juga terkait keamanan pemilu kan. Kita kemarin setelah pelantikan dari di Jakarta kemarin pulang ke daerah juga berkoordinasi dengan Kapolres terkait keamanan nanti pemilu 2024 sudah kita lakukan ke Bawaslu kemarin terkait mitra juga kan sampai lalu sama-sama penyelenggara bentrok ini. Nah itulah makanya jadi harus juga terkait tupoksi masing-masing ya. Kemarin Tekes Bangpol juga terkait dengan APK nanti kan kampanye ini. Oh iya. Kemarin kita sudah koordinasi termasuk persiapan pilkada 2024 juga kan kita leading sektornya di Kesbangpol juga. Kesbangpol ya Bu ya. Ke Dewan kita tanggal berapa kemarin ya, Senin kemarin. Kita sudah diterima alhamdulillah oleh ketua langsung yang menerima kita KPU terkait kesiapan juga karena mereka juga peserta pemilu. Koordinasi juga kesiapan pilkada juga karena mereka kan sistem budgeting. Untuk ke Bupati kita sudah melayangkan surat. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat Pak Bupati ada waktu untuk menerima kita terkait silaturahmi, persiapan ataupun hal-hal yang terkait persiapan pilkada tahun 2024 lah kita bersama. Kalau berarti tidak ada masalah Bu dengan leading sektor terkait dengan untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2024 dan termasuk pilkada juga Bu ya. 2024. Mudah-mudahan tidak ada kendala Bu ya, dan aman lah kita di Sambas ini kan. Kalau untuk sebagai penyelenggara kan tingkatan dari PPS ya Bu ya, PPS, PPK gitu kan. Nah sejauh ini ada kendala ada Bu
dalam pelaksanaan tahapan mulai dari KPPS sampai PPK penyelenggaraan, maksud saya apa orang-orangnya gitu, apakah udah siap semua, eee, seluruh kecamatan sudah terbentuk atau gimana, Bu? Untuk penyelenggara kita semuanya sudah terbentuk semuanya kan, Sudah terbentuk ya? kecuali KPPS nanti 1 bulan sebelum hari H. Oh, KPPS? Nah, yang di TPS nanti hari H tuh. Oh, itu nanti Ya, nanti akan di anu ya, dibentuk gitu ya? ya. Itu berapa jumlah seluruh dari anggota, PPK tuh, Bu? Kalau kita PPK kan PPK-nya 5 orang, sekretariat 3 orang, kali 19 orang. Oh, gitu. Nah, 19 kecamatan. Ya, ya 19 kecamatan, Nah, dari 19 kecamatan ya. Kalau PPS 3 orang, sekretariat 3 orang, kali 195. 195 desa ya? Ya. 195 desa. Kalau KPPS nanti 1822 kali 7. Nah, 7 dapil ya? 7 orang. 7 orang kah? Ya. Dari 19 Sambas. Kabupaten Sambas ya. Karena TPS kita untuk pemilu 2024 kan 1.822 TPS dengan jumlah pemilih maksimal 300. 300 ya. Kalau jumlah pemilih kita, Bu, seluruh Kabupaten Sambas? Pemilih kita, ya, saya lihat. Itu udah DPT belum tuh, Bu? Sudah DPT. Udah ya. Nah, maka sekarang nih tahapan kalau pindah milih itu kan syaratnya harus terdaftar dulu. Iya, betul. Nah, untuk jumlah pemilih Bu. DPT kita 458 286. 458 286. Ya. Laki-laki 233 268. Sedang perempuan 225 018. Jadi banyak pemilih laki-laki. Dibandingkan dengan tahun lalu, Bu, apakah ada kenaikan jumlah DPT kita? Kalau tahun lalu berapa? Kira-kira, Bu, kalau misalkan Ibu enggak tahu angka pastinya. 4.000-an juga. 4.000-an juga? Ya. Oh, saya kira kemarin itu 3.000-an, 4.000-an juga ada ya, udah waktu yang pemilu kemarin ya. Iya, ini kan ada yang betul, kan dinamis, ada yang meninggal. Ya, meninggal, pindah dan sebagainya, Bu ya. Iya sih memang. Kalau untuk logistik, kedepannya gimana tuh, Bu? Maksud saya gini, sebelum itu saya mau nanya tentang sosialisasi proses, mungkin apakah sudah dilakukan, Bu, untuk pemilih nih, untuk pemilih dengan kondisi kita 7 dapil kan, kertasnya bentuknya seperti apa nanti atau gimana nanti, apakah pemilih nih mencoblos foto atau nama atau gimana nanti? Udah ada belum peraturan gitu? Kalau KPU terkait pemungutan dan penghitungan untuk 2024 belum keluar. Belum keluar. Tahapan kan belum kan. Iya, belum sampai ke situ ya. Baru jalan. Kampanye udah keluar katanya. Baru keluar tuh ya. Keluar penghitungan nanti. Kalau yang kemarin kan boleh mencoblos nama ataupun partai, boleh. Boleh ya. Jangan keluar dari gambar segala macam, boleh. Foto dulu, Bu, ya, waktu yang pemilu ya? Maksudnya gambaran pemilu sebelumnya? Kalau foto tuh presiden dan DPD saja. Kalau DPR tidak. Kalau DPR, DPR RI, provinsi dan kabupaten tidak, Bu ya? Nama? Tidak. Hanya nama toh? Hanya nama, kalau di surat suara. Iya, maksud saya di surat suara. Nah, mungkin para insan CSNTV masih belum paham kan. Jadi nanti kemungkinan ya merujuk pada yang sebelumnya kan. Jadi hanya nama, Bu ya. Kalau calon DPR RI. Surat suaranya. Sampai kabupaten sepertinya nomor urut nama. Nomor urut dan nama ya. Oh. Kalau yang DPD? DPD ada foto. DPD berarti ada foto. Urut nama. Sama dengan presiden nanti ya. Berarti hanya tinggal menunggu KPU-nya, Bu ya, terkait dengan aturan itu tadi ya. Kalau ke depannya, Bu, nanti ada gambaran enggak terkait dengan logistik kita, Bu? Untuk Kabupaten Sambas nih. Ya, karena ini pemilahan sih, kemarin kan 5 dapil kan, 7 berarti daftar calon tetap
untuk yang akan dicoblos ini kan wilayahnya beda-beda. Kemarin kalau yang pemilu 2019 dapil 1 kan Sambas, Subah, Sajat, Sebawi, Sejangkung kan 5. 5 kecamatan. Sisa 3 kan. Sambas, Subah, Sajat. Sajat ya. Ada 3 untuk satu dapil. Mungkin harus lebih hati-hati jangan sampai salah masuk surat suara saya. Nah, iyalah makanya kan karena tadi ada penambahan 2 dapil ya malah ya, Bu ya. Jadi memang harus berhati-hati lah ya, jangan sampai ketukar ataupun salah gitu kan dalam kurang logistik. Ada itu dah Bu, apa maksudnya kesulitan enggak dalam menentukan wilayah dapil ini terus kaitannya dengan petugas-petugas yang akan mendistribusikan logistik ini nanti ke depannya maksud saya. Ada gambaran enggak kira-kira? Biasanya kita diminta mitigasi lah. Terkait daerah yang sulit, perbatasan ataupun yang menggunakan darat, laut, ini biasa dimitigasi. Kita biasanya berkoordinasi dengan petugas keamanan, aparat dan perhubungan biasanya seperti itu. Jangan sampai kendala-kendala logistik ini berpengaruh karena ini sangat krusial kan. Iya betul. Kalau tidak sampai ke TPS wah bahaya ini bisa jadi pidana. Gara-gara satu TPS bisa satu desa, satu kecamatan. Iya bisa pengaruhnya ya. Bisa ya. Indonesia tidak bisa tetapkan. Iya. Nah ini memang harus sangat berhati-hati saya kira KPU berdasarkan pengalaman kemarin. Kita juara 2 untuk distribusi logistik. Juara 2 se-Indonesia, Bu? Sekalbar. Sekalbar ya, iya. Berarti bisa dipertahankan lebih baik. Ya. Artinya memang kita harus untuk supaya pengamanan ini kan dalam mendistribusikan logistik, artinya memang harus benar-benar matang gitu kan dengan melibatkan seluruh elemen gitu kan yang terkait kan termasuk pihak kepolisian, TNI gitu kan, perhubungan dan sebagainya ya Bu ya. Memang karena kita kan kalau Sambas ini kan cakupan wilayahnya cukup luas. Nah cukup luas. Waktu yang sebelum-sebelumnya ada tidak kendala Bu dalam mendistribusikan logistik? Sebelum-sebelumnya ya? Sebelumnya karena kita yang kendala kemarin kan distribusi lewat air tuh. Kemarin itu karena kita koordinasi di awal persiapannya dengan TNI Polri, alhamdulillah dari TNI kemarin meminjamkan kita speed. Nah, jadi kendala-kendala tetap ada, tapi masih bisa diatasi lah saya kira. Jadi terus ini Bu, kan kebanyakan masyarakat masih belum paham tugas pokok KPU dan juga Bawaslu, karena terkadang banyak yang mereka melihat adanya pelanggaran pemilu lapornya ke KPU. Nah, padahal kan sudah ada lembaganya sendiri itu Bu ya. Jadi seperti apa Ibu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau untuk adanya pelanggaran pemilu, proses pilkada dan sebagainya itu sudah ada lembaga sendiri gitu. KPU hanya sebagai penyelenggara proses pemilunya gitu kan. Nah, tapi kalau pelanggarannya itu ke Bawaslu ya kan, bukan? Nah, edukasi seperti apa yang Ibu lakukan kalau misalkan menemukan hal-hal seperti ini gitu? Ya, ini contoh kasus kemarin ya Bang ya. Karena ini kan baru calon. Masyarakat sudah melaporkan terkait baliho-baliho, spanduk-spanduk yang udah banyak bertebaran. Mereka menyampaikan ke kita apakah ini sudah boleh, apakah ini termasuk kampanye. Karena kemarin kebetulan PKPU ini baru keluar, kita sampaikan. Tahapan sekarang ini baru bakal calon legislatif. Jadi DCT-nya saja belum ditetapkan. Di tahapan kampanye sebenarnya belum masuk tahapan. Jadi kita sampaikan terkait PKPU-nya sepanjang tidak ada ajakan, berarti diedukasi betul kan? Iya betul. Sepanjang di baliho itu atau di spanduk itu tidak ada ajakan, itu artinya mereka baru sosialisasi. Kita sampaikan seperti itu, walaupun ada yang dilaporkan ada
tanda paku, ada nomor urut, Hmm. saya memang agak lucu juga. Ah, DCT belum ditetapkan ya kan, iya kan, udah ada nomor urut, nah kita lucu kan juga lucu juga kemarin. lah kan, Mhm, makanya mau dikonfirmasi gitu. iya, Jadi mungkin ada juga masyarakat yang belum paham kan. Nah mhm, lagi pula kan kalau dengan aturan yang belum ada keluar, artinya siapapun boleh gitu kan. iya, Artinya perlu ada sosialisasi juga kepada warga maupun kepada bakal calon tadi kan, belum ditetapkan. Mereka boleh masang baliho tapi tidak ada ajakan iya, untuk memilih iya, misalnya kan gitu. Kalaupun itu dilaporkan, kalau misalkan melaporkan ke KPU kan berarti salah ya, Bu, ya? Artinya mereka juga harus melapor ke Bawaslu atau gimana tuh kalau dalam prosesnya? Atau diberikan edukasi kepada iya. masyarakat itu? Biasanya kita arahkan silakan silaturahmi ke Bawaslu, kan ada Perbawaslunya juga kan. Nah, Kalau aturan kita di KPU kita sampaikan, ini aturannya terkait tahapan, mhm, sampaikan. Kalaupun mereka tidak apa, biasanya kan mereka tidak puas kalau ini harus diturunkan kok nggak boleh nih. mhm, Ini harus kita kasih juga silakan silaturahmi ke Bawaslu. Kalau tidak bolehnya di mana. mhm, Maka Persigita kan kalau belum DCP itu daftar calon tetap, heeh, ini mereka baru sosialisasi. iya betul, heeh, Nah, kalau sudah bahasa kampanye silakan ke ke Bawaslu Bawaslu. berarti kan gitu. Karena memang ya, para insan akses MTP banyak yang masyarakat ketika melihat adanya pelanggaran pemilu justru melapornya ke KPU Iya, kan. Kan lucu betul. seperti itu kan. Padahal kalau untuk pelanggaran pemilu sudah ada lembaga sendiri yaitu Bawaslu. Nah, Mhm. selain itu memang untuk kondisi saat ini karena masih belum tahapan malah Bu kan untuk Kampanye, kampanye kan. betul. Nah, artinya kalau misalkan memang melihat ada spanduk ataupun Mhm. uh, baliho dari bacalek-bacalek itu Mhm. sebenarnya ndak masalah Bu ya, selama itu tidak ada mengajak untuk memilih kan. Iya, Nah, karena mungkin tadi Ibu bilang daftar nomor urutnya belum juga keluar kan, belum ditetapkan dan juga mungkin si bacalek juga itu belum tentu partai politik itu kan bisa iya, juga nanti bisa masih berpindah, pindah. masih bisa pindah dan sebagainya. Mungkin berarti artinya mungkin dia hanya sosialisasi dulu Iya, memperkenalkan diri Ibu ya. bahwa saya ini Nah, mencalekkan loh, saya saya ini dari bacalek Brebes. loh gitu kan, nanti kedepannya Iya, akan jadi caleg gitu. betul. Nah, jadi perlu para insan CSMPP yang nonton siaran ini perlu ada edukasi terkait dengan persoalan-persoalan pemilu yang ada di masyarakat gitu loh kan. Karena memang pada saat musim-musim pemilu ini mungkin udah saat ini udah banyak baliho-baliho yang bertebaran gitu kan di persimpangan, di jalan-jalan, khususnya di Sambas lah. Jadi memang perlu ada edukasi terkait dengan hal-hal tersebut gitu Bu ya. Nah kemudian untuk tugas KPU sekarang Bu, kedepannya akan seperti apa nih? Artinya kan udah baru kan, Mhm. komisioner baru, ketua pun ketua baru gitu kan, mungkin eee, ada kendala ada dalam melaksanakan tahapan pemilu untuk saat ini saya? Untuk saat ini kita memang kalau kendala yang tidak bisa diselesaikan, saya kira masih bisa diselesaikan. Mhm, Terkait yang kemarin, baliho apa segala macam kan saya kira yang kecil tuh masih bisa kita luruskan iya lah ke betul, ranah pendidikan, mhm, terkait pencalonan kemarin ada juga yang kita diminta klarifikasi oleh Bawaslu provinsi, mhm, tidak, bisa kita jelaskan bahwa kita bekerja sesuai dengan aturan di mhm, KPU yang sudah diberikan kita termasuk di situ. Alhamdulillah dalam sebulan terakhir nih kan mhm, 24 Juni kemarin kemarin ya dilantik ya ya? di AMJ 24 Juni dilantik 24 Juni. Udah bulan Juni ya, Jadi masih bisa diatasi lah. bisa diatasi. Kalau terkait dengan bacalek-bacalek Bu, ada nggak yang mereka sempat protes atau gimana gitu dengan KPU terkait dengan, syarat-syarat dokumen atau segala macam pada saat pendaftaran calon, ada nggak di Sambas ini Bu? Kalau kemarin sih mereka Mmm, terkendala karena misal syarat calon tuh terkait waktu dan biaya ya Mbak ya. mhm, Contoh kalau surat di pengadilan, iya, mereka kan harus ke Polres dulu terkait SKCK. mhm, Karena waktu terbatas kita kemarin
diberi waktu mereka tidak terkejar gitu. Tidak terkejar ya. Nah, jadi kita berdasarkan aturan juga kan. Aturan kan waktu kan diatur sama itu ya, Ya, aturan Bu ya di waktunya. KPU juga kan. PKPU itu kan. Jadi Jadi sampaikan saja dulu kalau nggak ada SKCK. Kemarin keluar surat edaran, kalau belum keluar surat dari pengadilan, silakan partai membuat surat pernyataan bahwa surat dari pengadilan masih dalam proses. iya betul. Ya, Surat keterangan lah ya. ya. Dalam bentuk surat keterangan dulu lah pasti kan. Jadi akhirnya kemarin tuh ada lengkap dulu yang di tahap awal. Ya, tahap awal. Yang perbaikan kemarin harus ada lengkap dan benar. Ini yang kemarin mereka juga terkait kendala juga yang malah di surat kesehatan tuh Bang. Jiwanya tuh tidak diconteng oleh dokter kan. Nah, tapi saya kira ini bisa dikomunikasikan lah. Kita segera diinfokan ke rumah sakit bahwa ini belum indikasi sehat atau tidak, ini lupa ya. Belum lupa kali gitu kan. Coret tapi tangan dokter tuh sudah ada. Sudah itu ya, mungkin hanya kesalahan teknis ya kali itu Bu ya. Teknis. Karena mungkin sudah terlalu banyak atau cepat atau segala macam kan. Partai banyak. Ya, partai banyak. Kalau untuk kelengkapan administrasi itu kan bacalek kan. Selain SKCK, surat dari pengadilan, terus dari kedokteran Bu ya, dari dokter ya, surat rumah sakit pemerintah. Nah, rumah sakit pemerintah. Nah, itu yang kalau sesuai dari KPU sendiri yang menunjuk rumah sakit itu dari mana Bu? Dari KPU kah? Iya, di aturan KPU itu harus ada rumah sakit pemerintah, harus ada dokternya gitu. Yang penting ada dokter yang bertanggung jawab. Jadi kalau di Sambas ya dipilih dari kemarin kan karena dokter jiwanya kemarin sebelumnya kan mereka ke rumah sakit jiwa yang Singkawang. Iya tahu saya dulu kan di situ. Ramai-ramai ya. Ramai. Jadi kalau sekarang di mana Bu? Ini karena di dua rumah sakit kita sudah ada dokter jiwanya, jadi sudah bisa. Sudah bisa ya. Karena kalau dulu yang saya tahu memang dulu yang di Buduk tuh kan. Betul. Nah, memang di sana memang ada dokter jiwa, cuman kan memerlukan waktu yang panjang kan. 3 kabupaten lah ya. 3 kabupaten 1 tempat. Jadi ya repot kayaknya kan kalau untuk hanya ngurus itu kan. Jadi itu udah ada sendiri Bu ya. Itu semenjak kapan Bu? Ditetapkan Bu. Pengajuan awal kemarin sudah. Waktu 2019 sudah itu kah? 2019 belum ada. Oh, masih di Buduk tuh. Masih di Buduk. Oh, jadi baru tahun 2024 ini sudah di Rumah Sakit Sambas. Saya kira ini komitmen dari pemerintah daerah dan dewan lah kemarin. Kalau 2024 ini nggak bisa nih pengalaman kemarin kan. Alhamdulillah ya. Artinya para insan CSMTP kita sudah dapat informasi baru bahwa kalau untuk mengurus kelengkapan administrasi terutama untuk kesehatan kejiwaan lah kan untuk para caleg itu tak perlu jauh-jauh lagi ke Singkawang, ke Buduk kan. Jadi Sambas ternyata udah ada ya. Rumah sakit pemerintah Pemangkat dan rumah sakit di Sambas ya Bu ya. Oh ya. Jadi kalau untuk informasi Bu, bacalek kita sendiri udah berapa banyak jumlahnya? Kalau di pengajuan awal itu 729. 729. Tapi perbaikan ini ada partai yang mungkin tidak sempat melengkapi, jadi berkurang 20 orang. Jadi tinggal 709 ya. 709 dari berapa parpol Bu? 17 parpol. Ya. Yang di Sambas Bu ya. Yang tidak mengajukan partai Garuda. Oh, Garuda ya. Iya, DPRD Kabupaten. Oh, berarti sisanya semua ada di Sambas berarti ya. Ini mungkin terakhir Bu, kita bisa dijelaskan enggak mungkin para insan CSMTP yang menyaksikan ini ingin tahu untuk kedepannya apa saja yang akan dilakukan KPU untuk persiapan pemilu 2024 supaya bisa berjalan sukses dan lancar. Berapa nanti? Untuk kedepannya kami harapkan kepada pemirsa CSMTP, ke masyarakat Kabupaten Sambas dalam waktu dekat di bulan Agustus nanti kita akan menetapkan daftar calon sementara. Kami harapkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap caleg tersebut, apakah yang bersangkutan masih
pekerjaannya aktif, misal ASN, kepala desa, perangkat desa, ataupun BPD. Bersangkutan tidak mengundurkan diri. Nah kemarin kita kan hanya verifikasi administrasi, berdasarkan administrasi. Tapi jika ada laporan atau masukan dari masyarakat, kami akan memverifikasi faktanya. Kalau yang bersangkutan masih aktif, maka itu harus dilakukan penggantian oleh partai politik. Jadi tidak lagi bisa diperbaiki dokumennya. Ataupun yang bersangkutan menggunakan dokumen palsu. Silakan masyarakat berikan masukan kepada KPU Sambas di waktu bulan Agustus nanti kita akan umumkan, insya Allah JSN nanti sesuai aturannya kita akan sampaikan. Yang kedua terkait dengan daftar pemilih tambahan. Ya, masyarakat jika ingin pindah memilih, jika hari H tidak bisa memilih di tempat asalnya, silakan kawan-kawan ataupun masyarakat pemilih mendaftar ke TPS bisa, jika bisa ke KPU juga bisa untuk pindah memilih ke tempat yang menjadi tujuannya, bisa di tempat asal maupun TPS tujuan. Syaratnya itu KTP saja. KTP ya. Oke. Yang keduanya harus terdaftar di TPS asal. Oh, TPS asal itu ya. Kalau nggak terdaftar gimana pindah kan? Iya betul. Termasuk yang di perusahaan biasa kan? Iya, perusahaan-perusahaan ini banyak ya. Yang sekolah, ataupun yang petugas-petugas hari hanya nggak bisa pulang kan, yang saksi-saksi itu. Sudah cukup Bu? Ya, baik pemirsa atau para insanak CSM TV yang nonton acara podcast kita. Demikian acara podcast kita bersama Ibu Ketua KPU Kabupaten Sambas, Bu Irawati. Terima kasih atas kedatangannya Bu, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan semoga ngobrol-ngobrol pemilu ini bisa menjadi edukasi dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sambas terkait dengan pelaksanaan pemilu Kabupaten Sambas supaya berjalan dengan sukses dan lancar. Dan para pemirsa jangan lupa saksikan acara podcast kami besok pada sore hari sekitar pukul 3 sore, dan juga saksikan juga tayangan podcast kami di channel YouTube CSM TV Sambas. Dan jangan lupa juga saksikan program-program berita-berita dan hiburan yang ada di CSM TV, TV-nya Orang Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.